Halo, jumpa lagi dengan saya Living di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, kita semua berada dalam keluarga dan lingkungan yang berbeda-beda. Kita sebagai anak, ada yang berada di keluarga yang suasananya hangat, di mana kepedulian dan perhatian orang tua yang begitu mengasihi kita, sehingga Anda pun merasa nyaman, aman, dan baik-baik saja. Tapi mungkin juga di antara kita ada yang berada di suasana keluarga yang dingin, di mana kita tidak diperhatikan dan bahkan cenderung keras dan menyebalkan, sehingga Anda pun merasa tidak nyaman dan merasa ingin menjadi keluarga yang lain, di mana ada kehangatan di sana. Gaya orang tua yang berbeda dalam mendidik anaknya mempunyai tujuan yang baik, yaitu agar anaknya menjadi anak yang berbakti dan berhasil. Hanya caranya yang berbeda, dan itu sangat membutuhkan yang namanya sentuhan. Sentuhan kasih inilah tema firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Santos. Namun sebelumnya rekan saya Betty bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung di dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Kata, baiklah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur dan keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Langit dan bumi, terpujilah Tuhan. Bersama-sama, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah suci
Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Baik dan sehat selalu ya, puji Tuhan. Kiranya kita semua selalu sehat dan selalu mengalami hal yang baik dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, terima kasih sudah datang beribadah pada sore ini. Karena kita beribadah pada sore hari ini untuk mengalami sentuhan kasih Tuhan. Mari kita membaca Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Maka Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Semua orang di dunia ini butuh cinta. Kebutuhan akan cinta itu menyentuh hampir setiap kehidupan manusia. Saya suka dicintai. Jadi dicintai itu membuat hidup saya itu terasa berharga dan sangat istimewa. Saya tahu bahwa istri saya cinta kepada saya, jadi saya tuh bangga menjadi kepala keluarga. Karena istri saya cinta pada saya. Saya yakin semua kita butuh yang namanya cinta. Tapi saya juga sadar bahwa cinta itu unik dan aneh. Saya mengharapkan selalu dicintai, tetapi justru saya juga sulit mencintai. Nah, Allah itu kasih, karena itu Allah memberikan kasih kepada dunia yang dipenuhi oleh orang berdosa ini. Di semua manusia adalah orang berdosa, dan upah dosa itu adalah maut, yaitu kebinasaan, terpisah dari Allah yang penuh kasih. Jadi Bapak Ibu, Allah mengasihi semua orang berdosa. Cinta membuat seorang jadi maksimal, bisa melakukan yang baik dan berguna untuk orang lain. Tapi di satu sisi, cinta itu juga bisa merusak hidup seseorang. Bahkan bisa menyebabkan pembunuhan. Gara-gara cinta, keluar dari ruangan dilindas pasarnya pakai mobil. Wah, ini gara-gara cinta. Ya. Ini cinta di satu sisi cinta yang bahaya ya. Cinta membuat orang berani berkorban dan menderita. Cinta membuat orang mampu melakukan hal yang besar dan dahsyat. Cinta juga membuat orang itu lebih peduli, lebih sabar, lebih suka memberi dan suka melayani. Bapak Ibu, kita semua di gereja ini, kita mencintai gereja kita ini. Karena itu mari kita support gereja ini agar pelaksanaan Natal tahun ini itu berjalan lancar dan memberkati banyak orang. Tuhan mencintai manusia itu karena manusia berharga untuk dicintai. Tuhan mencintai manusia bukan ditentukan oleh jelek atau baiknya seseorang, kaya atau miskinnya seorang, sakit atau sehatnya, pintar atau bodohnya, sekolah teologi atau sekolah sekuler. Bukan itu alasan Tuhan mencintai manusia. Tetapi karena memang Tuhan mencintai manusia, orang berdosa ini. Ketika kasih menyentuh seseorang, relasi yang rusak itu dipulihkan. Sentuhan kasih memulihkan hubungan yang retak dan rusak. Sentuhan kasih memberi rasa kepada hidup yang hambar.
memberikan kehangatan kepada hidup yang sudah dingin. Sentuhan kasih itu memberikan keceriaan dan suasana pesta di tengah kesepian hidup ini. Yesus datang ke dunia ini untuk memberi sentuhan kasih Allah kepada semua orang berdosa, agar mengalami dan menikmati karya keselamatan Allah, yaitu menikmati damai dan sukacita. Melalui Tuhan Yesus, relasi yang terputus, manusia yang dulunya tidak merasakan hangat dan mesranya kasih Tuhan, sekarang dipulihkan. Sekarang punya Bapa, punya Tuhan yang kasih dan peduli. Sekarang kita tidak lagi sendirian menjalani hidup ini, karena ada Tuhan yang mencintai kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dalam situasi yang kita alami dalam hidup ini, mungkin kita menghadapi kebingungan, menghadapi badai hidup yang sulit. Mungkin kita sendirian, tidak ada yang memperhatikan hidup kita. Terluka, mungkin kita kecewa, bahkan takut menghadapi berbagai kehidupan yang amburadul dan mumet ini. Tapi Tuhan Yesus peduli dan mengasihi kita. Ia menyertai hidup kita. Disertai Tuhan, itulah yang memberi harapan dan kekuatan dalam hidup kita. Kadang kita tidak mendapatkan sentuhan kasih atas situasi yang kita alami dan keluarga kita alami. Dan mungkin inilah keadaan saya dan Bapak Ibu pada saat ini. Saya dan Bapak Ibu tidak punya jawaban atas ketegangan hidup kita dalam keluarga kita. Dalam pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Kita nggak punya jawaban. Tapi kasih Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca ini ditulis oleh salah satu pengikut Yesus yang bernama Lukas. Pekerjaannya sebagai tabib. Sebagai seorang tabib, tentu Lukas banyak bersentuhan dan memberi perhatian kepada banyak orang yang memerlukan kesembuhan. Lukas bukan salah satu dari ke-12 murid Yesus, ya. Ia murid Rasul Paulus. Dan Lukas itu bukan orang Yahudi, ia berdarah Yunani. Lukas ini merupakan nama yang umum di Romawi, yang biasa juga orang sebut sebagai Lukius. Dalam bahasa Ibrani disebut Luki. Ya, jadi kalau Lukius atau Luki itu sebetulnya sama dengan Lukas begitu namanya, ya. Ia menulis Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Dan yang unik, keterangan tentang kelahiran Yesus secara lengkap itu hanya ditulis dalam Injil Lukas. Kenapa? Karena Lukas mendapat informasi tentang kelahiran Yesus adalah langsung dari Maria, ibu Yesus. Jadi itu dia dapat lengkap. Dan dalam tradisi Katolik, ya, dalam kitab Katolik itu Santo Lukas dihormati sebagai pelindung para dokter dan ahli bedah, yang diperingati setiap tanggal 18 Oktober. Jadi sebagai tabib, Lukas tahu betul artinya mengalami sentuhan kasih dan perhatian. Sebagai seorang dokter, Lukas juga tahu bahwa sakit seseorang tidak hanya disembuhkan oleh obat kimia maupun obat tradisional berupa herbal, tetapi oleh perhatian dan kepedulian, juga cinta. Jadi sentuhan kasih bisa menjadi obat yang manjur bagi jiwa seseorang. Lukas tahu betul bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, dalam teks yang ditulis oleh Lukas, kita berjumpa dengan kisah Yesus yang masuk berjalan melewati kota Yeriko. Dia lihat Sakeus di atas pohon ara, kemudian dia minta Sakeus untuk turun. Alasannya adalah Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Menarik sekali, kisah tentang Sakeus ini hanya ada di Injil Lukas. Tidak ada di Injil sinoptik yang lainnya. Enggak ada di Matius, enggak ada di Markus, juga tidak ada di Injil Yohanes. Nah, kisah yang lainnya yang hanya ada di Injil Lukas, misalnya orang Samaria yang murah hati. Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Yesus menyembuhkan pemuda di Nain. Perumpamaan anak yang hilang ini hanya ada di Injil Lukas. Tujuannya Bapak Ibu itu Tuhan bukan hanya cinta kepada orang Yahudi, tetapi Tuhan juga cinta kepada non-Yahudi. Jadi Tuhan mencintai semua bangsa di dunia ini. Nah, dalam kisah ini ada banyak orang yang tidak senang. Jangan-jangan juga termasuk para murid. Jadi karena Yesus menumpang di rumah orang berdosa.
Secara tradisi, seorang rabi nggak boleh numpang di rumah orang berdosa, apalagi makan bersama-sama orang berdosa. Karena orang berdosa, apalagi pemungut cukai itu dilabel sebagai orang berdosa. Ini bisa membuat seorang rabi menjadi najis. Kalau dia najis, dia nggak bisa ngajar dan nggak bisa melaksanakan ibadah. Nah, untuk informasi Bapak Ibu, di zaman Yosua, orang Israel itu masuk di kota Yeriko karena peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Melalui mujizat gempa bumi secara lokal, hasil orang Israel melaksanakan perintah Tuhan dengan mengelilingi kota Yeriko sebanyak 13 kali yang tercatat di Yosua pasal 6. Mungkin maksud tabib Lukas mencatat kisah tentang Yesus masuk di kota Yeriko ini dan menumpang di rumah Sakeus yang dilabel sebagai orang berdosa adalah tindakan Allah merebut hati orang berdosa untuk mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dengan cara menyentuh Sakeus dengan kasih, yaitu dengan menumpang di rumah Sakeus. Jadi sentuhan kasih Yesus kepada Sakeus itu mengubah hidup Sakeus. Dulunya ia hanya menerima dan menuntut untuk kepentingan diri sendiri. Setelah berjumpa dengan Yesus, Sakeus jadi peduli dan memberi dengan membagikan setengah hartanya kepada orang miskin. Mulai belajar untuk hidup benar dan memberikan keadilan dengan berkata, jika ada yang diperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Untuk informasi juga, setelah berjumpa dengan Yesus, menurut tradisi, Sakeus berhenti dari pekerjaannya sebagai kepala pemungut pajak, lalu mengikut Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Sakeus adalah Matias yang dipilih menjadi pengganti Yudas Iskariot. Kemudian menjadi uskup pertama di Antioquia di Syria. Sakeus, orang berdosa, dinyatakan sebagai orang yang hilang yang telah ditemukan kembali. Jadi Bapak Ibu, 2 hal yang dapat kita pelajari tentang sentuhan cinta. Yang pertama, sentuhan cinta kasih Tuhan itu membawa pemulihan harga diri di ayat 1 sampai 6. Jadi manusia adalah gambar dan rupa Allah. Keistimewaan manusia di mata Tuhan bukan berdasarkan bentuk tubuh ataupun ras, bahkan harta yang dimiliki. Tujuan akhir hidup manusia adalah menikmati damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Tuhan di surga. Bentuk tubuh, wajah, kekayaan, rumah, mobil, bahkan pangkat serta kedudukan itu bonus yang Tuhan berikan selama kita hidup. Mungkin wajah kita kurang ganteng atau kurang cantik, tapi enggak apa-apa, Tuhan cinta kita semua. Saya misalnya mungkin kurang ganteng dibandingkan Kim Ham, ya. Tapi ada yang mencintai saya. Mungkin saya lebih ganteng dari Kim Ham, tapi Kim Ham juga dicintai, ya, dan lebih-lebih dicintai oleh Tuhan. Tuhan mencintai kita bukan ditentukan oleh kekayaan kita. Memang dalam hidup ini mungkin kita jarang mendapat perhatian, kita kurang mendapat sentuhan kasih manusia, boro-boro dapat sentuhan kasih. Mungkin dihina, bahkan dijauhi oleh orang yang ada di dekat kita. Tapi hari ini kita menerima berita baiknya, Tuhan mengasihi kita semua, apapun keadaan kita. Tuhan melihat dalam diri orang berdosa punya harga diri. Tuhan mengangkat harga diri kita yang telah hilang. Hidup kita yang tidak berharga dibuat jadi berharga oleh Tuhan. Pernah merasa jantung berdebar? Apalagi ketika menunggu orang menyatakan cinta pada kita atau untuk menyatakan cinta kepada orang yang kita kasihi. Saya tuh waktu saat menyatakan cinta kepada istri saya, wah ini berdebar-debar ya Bapak Ibu. Ya, jadi saat dicintai dan menyatakan cinta, itu rasanya merasa mengalami surga dalam hidup ini. Ketika didatangi orang yang kita cintai dan kita harapkan. Padahal cuma duduk berdiri di samping gerobak ataupun di warung bakso di pinggir Kali Putih misalnya begitu ya. Ya, tapi senangnya tuh udah luar biasa. Ya, apalagi cuma makan sosis dibawa naik ke Menara Pandang ya. Tapi untuk menyatakan cinta, itu luar biasa, membuat dak-dikduk hati ini ya. Ya. Awal dalam setiap hubungan cinta adalah ini, kalimat ini Bapak Ibu. Aku mencintaimu.
Jadi awal dalam setiap hubungan cinta itu adalah kalimat ini, aku mencintaimu. Benar apa benar nggak sih? Ya, jadi kalimat ini, aku mencintaimu. Nah sekarang yang punya pasangan, ya Bapak Ibu, lihat dan tatap mata pasanganmu. Jangan lihat pasangan orang lain ya. Katakan padanya, aku mencintaimu. Katakan, aku mencintaimu. Yang punya anak-anak, katakan, papa mama mencintaimu. Mungkin ketika kita dicintai, itu membuat wajah kita berseri-seri. Ya, terlihat cantik, terlihat ganteng, wajah jadi merah merona, ya kan? Bibirnya jadi merah dan bagus. Nggak pakai lipstik, tapi waduh merah merona, bagus banget. Bola matanya jadi bersih, bersinar-sinar. Dan apapun yang dilihat ketika orang jatuh cinta, nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Jari awatnya mungkin dilihat apa nih, bintang-bintang gitu. Itu karena orang jatuh cinta ya. Nah, apa yang dilihat itu jadi bagus. Kerut di wajah enggak dipedulikan, itu karena cinta. Ya. Jadi cinta itu membuat penilaian, serta melihat objek itu menjadi baik dan indah, serta menarik. Karena cinta, seseorang bisa melihat pribadi orang lain itu jadi lebih baik dan mendatangkan rasa suka, terpesona dan kagum. Ya, cinta memperkaya relasi dan menimbulkan kesetiaan serta komitmen. Jadi menjadi orang kaya tidak lantas membuat Sakeus itu menjadi orang yang dihormati. Tapi justru profesinya sebagai pungut cukai, walaupun ia kaya, tapi membuat ia kehilangan kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup manusia, yaitu kebutuhan diterima dan diakui, kebutuhan harga diri. Nah, yang dialami Sakeus adalah ia dikucilkan, direndahkan, dianggap pendosa karena melakukan aktivitas sehari-hari dalam lingkup yang dinilai berdosa. Aktivitas tersebut membuatnya ditolak di tengah komunitas masyarakat. Sakeus dijauhi semua orang. Ia tidak pernah merasakan hangatnya pertemanan. Bahkan ia ditolak oleh masyarakat. Tetapi perjumpaan dengan Sakeus telah mengubah hidup Sakeus. Ternyata ada yang mau menerimanya. Ada yang mau memberikan sentuhan kasih kepadanya. Karena Yesus mencari dan mendatangi Sakeus untuk menumpang di rumahnya. Untuk menyelamatkan Sakeus supaya ia menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Yesus menumpang di rumah Sakeus. Makan bersama dengannya adalah cara Tuhan menyentuh hatinya yang sudah dingin. Selama ini Sakeus bahkan gak pernah mengalami kehangatan makan bersama. Bagaimana dihargai oleh orang lain. Tapi hari itu ketika Yesus datang, makan bersama-sama dengannya, dia tersentuh hatinya. Dan hidupnya memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan cinta kepada Sakeus orang berdosa, maka Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus. Waktu Sakeus mendapatkan sentuhan kasih Tuhan, kehidupan Sakeus mengeluarkan tindakan dan perbuatan yang baik. Memberikan hartanya kepada orang miskin. Kalau ada yang diperas, ia kembalikan 4 kali lipat. Mungkin di antara kita Bapak Ibu ada keadaan yang seperti Sakeus ini. Mengalami kekosongan hidup, mengalami penolakan, bahkan kehilangan harga diri. Mungkin kita dalam kelemahan, tidak berdaya, dicap orang berdosa. Apa yang kita usahakan gagal. Justru kasih Yesus mendatangi dan menyentuh hidup kita. Yesus mau hadir dalam hidup kita karena kita berharga di mata Tuhan. Dalam sebuah buku yang berjudul Jeritan Hati, membawa Tuhan mendekat di saat dia jauh. Itu menceritakan kisah berdasarkan kisah nyata. Seorang pengkhotbah dibuang oleh orang tuanya ketika baru lahir karena alasan pribadi. Setelah melewati hampir 50 tahun, ia berpikir untuk mencari dan menemui orang tuanya. Usaha mencari orang tuanya yang tanpa lelah akhirnya membuat dia menemukan ibunya. Dan ternyata ibu yang dia temukan sudah tua, sudah lanjut usia. Waktu dia menghubungi dan bertanya apakah ia dapat datang dan mengunjungi ibunya, hati ibunya penuh dengan sukacita yang tidak terkatakan. Inilah sentuhan cinta yang dialami oleh anak dan ibunya yang sudah lama tidak bertemu. Ia tidak sabar menunggu hari perjumpaan itu. Hari itu badai salju turun
sambil mengemudi pelan-pelan di jalan yang asing. Ia mencari nomor rumah dan melihat seorang wanita lanjut usia berdiri kedinginan menunggu. Reuni yang hampir 50 tahun itu sulit dijelaskan dengan bahasa apapun. Sebelum ia berpisah, ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk ibu?" Dengan air mata yang berlinang, ibu ini berkata, "Nak, cintai ibu saja. Cintai ibu saja." Karena ibu ini sadar dan terbesit dalam hatinya, apakah anakku itu bisa mencintai hidupku? Karena selama ini aku nggak beri apa-apa kepada anakku. Tapi anak ini hanya satu punya alasan untuk dia mencintai ibunya. Pengkhotbah ini mencintai ibunya karena ibunya telah memberikan ia hidup. Jadi Bapak Ibu, setiap orang itu butuh dicintai. Bagaimana dengan diri kita hari ini? Sudahkah kita memberikan cinta yang tulus untuk menyegarkan, menghangatkan, bahkan memulihkan orang lain? Hari ini berikan cinta, berikan sentuhan cinta satu dengan yang lainnya. Agar yang keras hatinya jadi lembut, agar yang sakit hatinya jadi sembuh, agar yang kasar omongannya jadi bijaksana, agar yang benci jadi mengasihi, agar yang cuek jadi peduli. Bahkan agar yang sombong jadi rendah hati. Dan yang pelit jadi murah hati. Nah, Bapak Ibu, tubuh manusia itu dirancang dan dikonstruksi Tuhan jadi lebih menarik ketika dicintai. Dicintai dan mencintai itu dengan saling kita mengasihi itu membuat hidup kita menjadi reflektor kasih Tuhan yang maksimal. Jadi mendapat sentuhan cinta dalam hidup, saat kondisi hidup kita rendah dan tidak diterima, harga diri jatuh, itu seperti kita menikmati segelas air dingin di musim yang panas. Bahkan terasa seperti minum kopi di waktu jam istirahat. Kalau yang suka kopi, kalau enggak ya berarti ini enggak berlaku buat Bapak Ibu ya. Ketika suasana hati lagi galau dan sedih, mendapat pelukan cinta dari orang yang dikasihi, itu mendatangkan kekuatan dan harapan. Sentuhan kasih memberikan kenikmatan dan menjadi jawaban bagi kebutuhan jiwa yang haus akan cinta. Ketika seseorang dicintai, ia nampak cantik dan menarik. Jadi hidupnya terlihat indah dan mempesona. Kalau pak matanya bercahaya, bau badannya jadi berkurang. Jadi orang kalau dicintai itu jadi bisa merawat diri. Nah kalau orang bisa merawat diri ya pasti hilang dong bau badannya. Nah jangan-jangan orang yang masih bau badan itu kurang dicintai, ya kan? Tidak dicintai. Orang yang dicintai itu ya bisa membuat wajahnya berseri-seri, pipinya merah merona walaupun tanpa bedak, ya kan? Hidupnya tiba-tiba jadi rajin, yang dulunya malas jadi penuh perhatian. Ini kalau orang mendapati cinta. Ya. Di Bapak Ibu, terutama bapak-bapak nih, ya, supaya semakin dicintai istri. Cintailah istrimu, ya. Sentuh dengan belayan dan kasih sayang. Ibu-ibu, ya, jadi ini bukan bapak-bapak saja, ibu-ibu ya, supaya suami semakin maco, semakin gagah, rajin kerja, cintai dan hormati, serta semakin tunduk. Kalau datang kerja senyum, ya, dengan lemah lembut, jangan malah datang dilototi, ya, tapi senyum dengan lemah lembut. Yang punya mertua, cintai mertuamu. Yang punya menantu, cintai menantunya supaya mereka baik. Kalau enggak dicintai ya boro-boro baik. Ya. Jadi cintai. Kemudian yang punya anak yang nakal, ya, supaya mereka sadar tidak terjerumus dengan pergaulan, cintai mereka. Cintai supaya anak lebih rajin dan lebih belajar bertanggung jawab. Berikan sentuhan kasih kepada bosmu, kepada karyawanmu, cintai pekerjaanmu dengan baik, dengan bekerja dengan lebih baik. Cintai temanmu yang nakal dan doakan supaya dia jadi teman yang baik dan hidup benar. Yang kedua Bapak Ibu, sentuhan cinta Tuhan. Jadi sentuhan kasih itu mengubah orientasi kehidupan di ayat 8 dan 10. Tentang harta milik, dulunya Zakeus itu memiliki orientasi hanya tahu mengambil dan meminta. Uang bagi Zakeus adalah alat untuk mendapat keuntungan.
Tetapi setelah disentuh oleh kasih Tuhan Yesus, Sakeus jadi tahu apa artinya memberi. Ia sadar bahwa uang bukan hanya alat untuk mendapat keuntungan, tetapi alat untuk menunjukkan dan mempraktekkan kasihnya kepada orang lain. Itu sebabnya Sakeus memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang pernah dia peras. Jadi sentuhan kasih Tuhan itu menolong bagaimana kita melihat kekayaan duniawi itu memiliki nilai kerajaan sorga. Kekayaan Sakeus menjadi nilai dan berharga karena harta duniawi telah menghasilkan keadilan dan kasih. Jadi harta di dunia ini kan itu dimakan ngengat, tidak bisa kita bawa dalam kerajaan sorga. Nah, kekayaan yang menghasilkan kasih dan keadilan itulah yang membuat orang kaya menerima upah yang besar dalam kerajaan surga. Kasih Allah yang telah menyentuh hati Sakeus membuat ia punya harga diri karena ia telah diakui. Itu mengubah orientasi Sakeus mengasihi orang miskin. Hidup adil dengan cara membagikan hartanya kepada orang miskin. Kepada yang diperas ia memberi keadilan dengan mengembalikan 4 kali lipat. Dengan memberi sebagian hartanya kepada orang miskin, mengembalikan 4 kali lipat kepada yang diperas, Sakeus menerima waris janji berkat Abraham, yaitu hidup menjadi berkat. Menikmati karunia hidup kekal, seisi rumah Sakeus diselamatkan. Bapak Ibu, cinta itu seperti harta tabungan dalam hidup. Cinta yang banyak itu menjamin rasa aman, kekuatan bertahan dalam berbagai pergumulan kehidupan ini. Cinta yang sedikit bahkan tidak ada, itu membuat hidup rentan, kalah dan terpuruk. Menjadi manusia yang terhilang. Tidak punya cinta, hidup ini terasa sepi, bahkan sekarat. Hidup ini terasa mati. Kehilangan cinta bisa membuat banyak orang memilih mati daripada hidup. Sulit mendapat kehidupan yang sehat dan normal dan yang wajar ketika kita kekurangan cinta. Rasanya rasa kesepian yang paling dalam dan yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak merasakan cinta. Obat untuk mengatasi rasa kesepian adalah menerima sentuhan cinta. Mungkin kita sekarang mengalami rasa sepi itu, tapi Tuhan mencintai kita semua. Ini ajakan saya untuk kita dalam 1 minggu ke depan ini. Bagi kita yang sudah merasakan sentuhan kasih Tuhan, ajakan saya, ayo kita pikirkan 1 orang dalam hidup kita. Mungkin itu adalah orang tua kita yang sendirian karena anak-anaknya sudah menikah dan jauh. Luangkan waktu untuk video call atau telepon, bahkan jenguk mereka, peluk mereka dengan dengan berbicara, aku mengasihimu. Bahasa Inggrisnya I love you, kan begitu ya. Nah, katakan kepada orang yang kita cinta itu, kunjungi, katakan aku mencintaimu. Mungkin orang itu adalah teman kita, saudara kita yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kita bisa kunjungi orang itu. Kunjungi satu saudara kita yang sudah lama tidak datang ke gereja. Ajak ngopi, traktir makan, sapa dan tanya kabarnya. Kunjungi yang sakit, ya. Kunjungi yang malas beribadah. Kunjungi yang merasa tertolak, ya. Yang merasa malu. Mungkin sentuhan kasih Tuhan adalah melalui kehadiran kita. Yang kedua Bapak Ibu ajakan saya. Tadi yang pertama kita pilih 1 orang untuk kita menyatakan kasih. Tapi yang kedua ucapkan terima kasih. Terhadap apapun yang kita terima selalu ucapkan terima kasih. Karena terima kasih adalah respon dan langkah awal penghargaan cinta yang tertinggi. Tidak tahu berterima kasih itu melahirkan rasa kesepian dan mengurangi berkat dalam hidup ini. Memang yang kita alami dalam hidup ini jarang, bahkan tidak pernah kita mengalami sentuhan kasih. Ada pribadi Tuhan yang mengasihi dan peduli terhadap keadaan kita. Kita semua adalah sasaran kasih Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyentuh kita dengan kasih-Nya. Tuhan tetap mengasihi orang yang gagal, Tuhan tetap mencintai orang yang ditinggalkan, bahkan dalam keadaan yang paling sulit pun Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Ia ada berserta dengan kita.
Tuhan selalu sediakan anugerahnya untuk memulihkan harga diri kita yang jatuh. Tuhan juga menyertai dan terus memberikan anugerahnya bagi setiap kita untuk memiliki orientasi hidup yang benar. Tuhan itu kasih yang menyentuh hidup kita dengan kasih yang abadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di padang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan Tuhan berkati. berkati. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu menyentuh hati kami, agar kami selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami semua untuk menjadi reflektor kasih Tuhan dalam hidup ini, untuk menyentuh kasih dan membawakan orang untuk dekat kepada Tuhan, mengalami sentuhan kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
Mari kita angkat tangan dan tadahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Pendidikan anak-anak kita Tuhan berkati. Pelayanan yang kita kerjakan Tuhan berkati. Gembala sidang kita yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kita, dimanapun dia melayani, Tuhan juga berkati. Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, Tuhan berkati. Semua persembahan yang telah dan akan kita berikan, Tuhan berkati. Tuhan kiranya melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan mengasihi orang yang gagal, Tuhan mencintai orang yang ditolak. Terima kasih Bapak Pendeta Santos untuk renungan firman Tuhan yang hari ini. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan, bahkan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu. Senang bisa masuk dalam tim yang ramah namun gahar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Ibu yang memberikan persembahan, baik persembahan khusus maupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kota persembahan yang ada di gereja, maupun Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.